Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulmi Amanda Pertama dengan NIM 210420010 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pembimbing yaitu Bu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Sebelum kita masuk pada materi langkah-langkah administrasi pembangunan, kita harus mengetahui dulu apa itu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikannya multidimensional secara terpadu dan administratif. Jadi agar kegiatan administrasi pembangunan yang dilakukan berjalan dengan lancar, ada beberapa tahap yang harus dijalankan di dalamnya. Adapun langkah-langkah dalam administrasi pembangunan ada 7, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan di dalam melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, dan perencanaan ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan ini juga penting adanya karena tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik atau matang di dalam sebuah kegiatan administrasi pembangunan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Dan di dalam penyusunan perencanaan tersebut diperlukan untuk mengetahui serta memperhitungkan banyak hal yang akan dilalui ke depannya. Ada poin yang kedua, yaitu pengarahan sumber daya. Setelah tahapan awal yaitu perencanaan sudah tersusun dengan baik, maka langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengarahan sumber daya yang digunakan. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang digunakan dapat semaksimal mungkin. Adapun sumber daya tersebut bisa berupa: yang pertama ada dana, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat teknologi, dan yang kelima organisasi atau kelembagaan. Dan poin yang ketiga yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat. Tahapan atau langkah ini sangat perlu untuk dilaksanakan karena seperti yang kita lihat sekarang, seringkali kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mencapai sasarannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Oleh sebab itu, tahapan menggerakkan partisipasi masyarakat dinilai penting adanya sehingga patut dilakukan. Dan poin yang keempat yaitu penganggaran. Penganggaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang berapa anggaran yang akan diperlukan selama kegiatan administrasi pembangunan ini. Penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah, apakah berimbang atau defisit. Anggaran pembangunan ini terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dikurangi belanja rutin yang disebut juga sebagai tabungan pemerintah, dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah, serta pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program dan proyek. Lalu ada poin yang kelima yaitu pelaksanaan pembangunannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah penganggaran tadi yaitu pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan ini, pemerintah biasanya mengembangkannya dalam bentuk proyek, yang mana proyek tersebut biasanya menginduk pada program tertentu dari pemerintah. Jadi proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas apa tujuannya, apa sasaran yang akan dicapai, bagaimana cara mengukur keberhasilannya, kapan jangka waktu pelaksanaannya, di mana tempat pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakannya, apa kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, berapa biayanya, siapa tenaga yang diperlukan, dan badan apa yang akan melaksanakannya. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien,
dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Ada yang keenam, yaitu pemantauan dan evaluasi. Perlu kita ketahui, pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Dan evaluasi kinerja atau performance evaluation dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat, termasuk pula dengan dampaknya. Jadi pergeseran ini dapat berupa yang pertama yaitu sasaran yang tidak tercapai, yang kedua sasaran terlampaui, yang ketiga ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain. Dan poin yang terakhir yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan ini mirip dengan pemantauan, perbedaannya adalah pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Pengawasan lebih ditekankan pada penanganan sumber dana atau financial resource. Pengawasan ini terjadi pada saat proyek atau program dilaksanakan untuk deteksi dini penyimpangan. Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat menangkal kerugian yang lebih besar. Pengawasan juga berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu terjadi. Dan pengawasan mempunyai dua sistem, yaitu yang pertama operasional dan yang kedua adalah organisasi nasional. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Baik, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.